Soekarno ini dalam sejarahnya menurut saya seorang reformis dalam hubungannya sama Islam. Jadi dia pernah nulis di Panji Masyarakat yang judulnya Memudahkan Pemikiran Islam. Kemudian dikritik oleh Nasir, Soekarno itu bukan memudahkan pemikiran Islam, tapi memudahkan pemikiran Islam. Gampang no. Dikritik lagi oleh teman dan guru Islamnya Hasan. Soekarno itu bukan memudahkan pemikiran Islam, tapi membudakkan pemikiran Islam. Jadi ajaran Islam dipakai untuk kepentingannya. Jadi saat itu ada cerita Soekarno itu punya salah seorang anaknya, ada anjing nyelonong masuk rumah terus menjilati ember yang di rumah. Terus anaknya bilang, "Papa, ini ada embernya dijilati anjing nih." "Ya sudah, kamu bersihin pakai sabun antiseptik, kamu bilas berapa kali nanti kan sudah." Terus anaknya protes, "Loh, kan ada hadisnya, katanya Nabi kalau dijilat anjing itu harus di air 7 kali, salah satunya pakai debu." Jawabannya Soekarno, "Ya zaman Nabi Muhammad belum ada antiseptik, belum ada sabun. Kalau sekarang sudah ada antiseptik, ada sabun, ya sudah pakai itu aja cukup. Allah lebih tahu." Dan yang kayak gini diceritain Soekarno di Memudahkan Pemikiran Islam. Bikin kontroversi pasti kan. Jangankan dulu, sekarang aja kamu gak diserbu FPI, selamat kamu. Cara mikir ini, ya kan? Ya, kamu baca itu. Ini tak potong dari artikelnya. Judulnya aja provokatif. Masyarakat onta dan masyarakat kapal udara. Kita itu masyarakat hari ini sudah ndak onta lagi, kapal udara. Kalau mindset kita masih onta, ya kita naik haji naik onta, pening. Kita itu sekarang sudah masyarakat kapal udara. Baca ya kalimatnya, agak provokatif. Kita tidak ingat bahwa masyarakat itu adalah barang yang tidak diam, tidak tetap, tidak mati, tetapi hidup, mengalir, berubah senantiasa, maju, dinamis, berevolusi. Kita tidak ingat bahwa Nabi SAW sendiri telah menjadikan urusan dunia, menyerahkan kepada kita sendiri perihal urusan dunia, membenarkan segala urusan dunia yang baik dan tidak nyata, haram atau makruh. Kita royal sekali dengan perkataan kafir. Kita gemar sekali mencap segala barang yang baru dengan cap kafir. Pengetahuan barat kafir, radio dan kedokteran kafir, sendok dan garpu dan kursi kafir, tulisan Latin kafir, yang bergaul dengan bangsa yang bukan bangsa Islam pun kafir. Padahal apa yang kita namakan Islam? Bukan roh Islam yang berkobar-kobar, bukan amal Islam yang mengagumkan, tapi dupa dan karma dan jubah dan celak mata. Siapa yang mukanya angker, siapa yang tangannya bau kemenyan, siapa yang matanya dicelak dan jubahnya panjang dan menggenggam tasbih yang selalu berputar, dialah yang kita namakan Islam. Astagfirullah. Inikah Islam? Inikah agama Allah? Ini gak enak kalimatnya. Yang mengkafirkan pengetahuan dan kecerdasan, mengkafirkan radio dan listrik, mengkafirkan kemodernan dan keupdatean, yang mau tinggal mesum saja, tinggal kuno saja, tinggal terbelakang saja, tinggal naik onta dan makan sonder sendok saja, seperti di zaman nabi-nabi. Islam is progress. Islam itu kemajuan. Sebenarnya panjang. Carilah di internet tulisannya Soekarno ini. Masyarakat onta dan masyarakat kapal udara. Ya mesti aja tulisan ini jadi kontroversi. Tidak masalah. Tapi kelihatan
seperti apa visi keislamannya Soekarno. Satu ketika Soekarno itu menghadiri muktamar rapat Muhammadiyah yang dipecah, ditabiri. Jadi yang cowok di sana, yang cewek di sana dikasih tabir. Pulang Soekarno. Nggak seru. Katanya Soekarno, tabir itu simbol perbudakan perempuan. Nggak enak misalnya ngaji kayak gini ditutupi kan. Wah, nggak seru, nggak bisa ngelirik-lirikan. Jadi Soekarno pulang beneran zaman itu. Dan ada istilah yang dulu waktu dimarahin saya singgung, Islam Sontoloyo katanya Soekarno. Itu kan ada cerita kiai yang menghamili santriwatinya, tapi dia menang karena punya dalil di pengadilan. Maka dia lahirlah istilah Sontoloyo. Itu sebenarnya istilah untuk orang yang menggembalakan bebek awalnya. Menggembala bebek itu kan orangnya ngangkat tangan satu aja, bebeknya ikut semua. Jadi Islam Sontoloyo itu mirip-mirip kita yang kayak bebek. Jadi begitu bilang Allahu Akbar, kamu sudah ikut aja, tidak pernah mikir sendiri. Nah itu bahasanya Soekarno tidak enak, Islam Sontoloyo. Meskipun nanti Sontoloyo ini berubah makna. Jadi masyarakat onta dan masyarakat kapal udara. Kita ini masyarakat kapal udara. Oke, itu tentang agama. Ini potongan lagi dari di bawah bendera revolusi. Wise in judgment, original in thought, resolute in action. Bijaksana dalam menimbang, orisinil dalam pikiran, tegas dan tangkas dalam tindakan. Itulah kombinasi yang dapat mengatasi pergolakan dalam pertumbuhan nasional. Karena itulah maka saya menganjurkan adanya jiwa yang tangkas dan dinamis, jiwa yang tidak takut kepada perubahan, jiwa yang berani mengadakan perubahan kalau perlu, jiwa yang berani think and rethink, jiwa yang berani shape and reshape, berani make and remake, jiwa yang berani terjun ke dalam lautan bergelora untuk menyelam, mencari mutiara. Insya Allah kalian bisa menangkap gagasannya. Jadilah orang yang pinter, karena yang pinter dia akan bijaksana dalam menimbang. Jangan jadi follower, orisinillah dalam pikiran. Kalau sudah, maka kalian tegas dan tangkaslah dalam tindakan. Jadi visinya bagus, proses berpikirnya orisinal, prakteknya tegas, tangkas. Itu kunci Indonesia besok bisa sukses. Kalau enggak, yo hanya gegeran demi gegeran yang terjadi. Oke, ini yang sering dikutip orang. Kita bangsa besar, kita bukan bangsa tempe. Kita tidak akan mengemis, kita tidak akan minta-minta. Apalagi jika bantuan-bantuan itu diembel-embeli dengan syarat ini, syarat itu. Lebih baik makan gaplek tetapi merdeka daripada makan bistik tapi budak. Ya lebih baik lagi makan bistik tapi merdeka. Ya nek kalau bisa, tapi kalau enggak ya berarti apa? Merdekanya duluan. Maju tapi dijajah, tidak enak. Tetap lebih enak merdeka. Milih mana? Punya pasangan cakep tapi bukan pilihanmu sendiri, sama jelek tapi pilihanmu sendiri. Oke, yo nanti pikiran yang kamar. Oke ya, jadi yang penting kita ini bangsa besar loh ya. Mentalmu jangan kerdil, jangan minder. Kadang-kadang kita ketemu bule aja kan minder. Bule iso ngomong Inggris itu aja kan kita rada merinting-merinting gimana gitu. Biasa aja.
Ya, kadang-kadang biasanya diskusi kalau apa itu pokoknya wah. Kadang-kadang yang diomongkan bule-bule itu ya podo wae sama yang kita omongkan. Menurut saya beberapa ilmuwan Indonesia, intelektual Indonesia jauh lebih canggih cara mikirnya. Hanya saja pakai bahasa Indonesia. Jadi menurut kita levelnya masih belum internasional. Kalau sudah bahasa Inggris baru internasional. Kadang-kadang begitu. Padahal kita bangsa besar loh. Kita bukan bangsa tempe. Jangan mau minder, jangan merasa kecil. Apalagi mengemis-ngemis. Entah itu ngemis duit, ngemis funding, ngemis proyek. Enggak, jangan sampai minta-minta. Kalau mereka butuh kita, ayo. Tapi kalau kita yang minta-minta, sebaiknya jangan. Jangan khawatir, kita tetap bisa makan meskipun mereka tidak ngasih bantuan. Meskipun makannya cuma gaplek, tidak masalah. Oke, itu maunya Soekarno. Jadi Soekarno mimpi kita itu kayak gini loh. Cuma banyak dari kita yang lupa. Oke, katanya Soekarno, kami akan menggoncangkan langit, menggempakan darat, dan menggelorakan samudra, agar tidak jadi bangsa yang hidup hanya dari 2,5 sen sehari. Bangsa yang kerja keras, bukan bangsa tempe, bukan bangsa kuli. Bangsa yang rela menderita demi pembelian cita-cita. Ini kelemahan besar kita hari ini. Kita tidak kuat menderita untuk cita-cita. Semua orang pingin enak sekarang. Semua orang pingin nyaman sekarang. Tidak ada yang mau puasa. Semuanya pingin buka langsung sekarang. Jarang ada yang, apalagi yang muda, yang tua-tua aja jarang yang mau tirakatan sekarang. Tirakatan itu ya memang sengaja membuat dirinya kayak orang sengsara, kayak lo ya. Jadi yang lain foya-foya makan enak, kita tidak perlu forsir di urusan makan. Yang lain tidur nyenyak, kita bangun, tafakur, sholat. Itu namanya tirakatan. Jarang orang kayak gini. Itu tirakat religius. Ada lagi tirakat yang lain, mungkin banjaan proyek, kita tidak usah dulu deh. Yang lain sama-sama nuntut naik gaji, kita sudahlah, nanti gaji belakangan, produktivitas dulu. Itu sama juga tirakatan. Kalau semua orang ingin enak sekarang, ya susahnya besok. Mungkin anak cucu kita yang sengsara. Beberapa puluh tahun yang akan datang, mungkin tidak lama lagi sumber daya listrik habis. Air juga sekarang mulai terancam. Apalagi BBM. Kita paling sampai berapa puluh tahun lagi kalau nggak ada yang alternatif, kita akan sengsara. Tapi kamu kan nggak mau susah sekarang. Listrik mati 2 jam aja kan kamu pontang-panting dunia setengah kiamat. Harus ada listrik, harus ada air, harus ada BBM. Kadang-kadang tidak penting nyala semua. Ya kan, laptop bisa 24 jam, apalagi HP, apalagi TV, apalagi nyala kabeh. Kamu pingin enak dong, tidak mau puasa sama sekali. Padahal orang yang buka itu hanya yang puasa. Kalau nggak puasa ya nggak dapat buka. Sama-sama makannya, tapi nikmatnya beda. Maka katanya Soekarno, belilah cita-cita dengan rela menderita. Kalau enggak ya enggak. Ya akan seperti ini saja. Maka presidennya harus mau puasa, DPR-nya harus mau puasa, menterinya harus mau puasa, mahasiswanya juga harus mau puasa. Mempuasai cita-citanya. Oke, kamu terjemahkan sendiri puasamu. Kamu cari sendiri, kamu harus puasa seperti apa. Melekan nulis, melekan baca, itu puasa juga. Yang lain menghambur-hamburkan uang untuk beli HP terbaru, kamu simpen untuk beli buku, itu juga puasa. Ya
kan leyawan ngono lho, poso kamu sudah tak bilangin. Saya tidak tahu ada nggak di sini yang kemarin inden Samsung Note 7 itu. Samsung hanya memproduksi 200.000 unit untuk pre-order. Di Indonesia ditawarkan 200.000, 2 hari langsung habis. Padahal satunya sekitar 10 juta. Jadi 200.000 kali 10 juta sekitar 2 triliun. Rong dino orang Indonesia bisa ngumpulin 2 triliun. Tak amnesti itu saulan setengah cuma dapat 1,5 triliun. Jokowi sampai berbusa-busa ngomong sak timnya turun ndak ono sing gerak. Tapi Samsung nawari Galaxy Note 7 itu langsung habis 200. Bayangkan uang 2 triliun ya. Kita pening mikir pendanaan ABCD, 2 triliun gratis masuk rekeningnya Samsung. Hanya dalam waktu 2 hari. Bukankah luar biasa orang Indonesia? Tidak ada yang mau puasa. Dan saya yakin 100% 200.000 yang dipesan itu yang mesen sudah pegang HP semua. Tidak ada kok orang tidak punya HP terus pesan itu. Mesti sudah pegang HP semua. Oke, itulah Indonesia. Saya punya kenalan profesor di Singapura itu. Sebulan dia bisa dapat hampir 50 juta. Tapi HP ini HP jadul yang besarnya sak botol itu zaman. Jadi kalau telepon suaranya kayak ringtone-mu tadi itu, Nokia lawas itu. Itu profesor, gajinya puluhan juta, tapi dia puasa. Tidak harus HP bagus, tidak penting. HP tidak prioritas. Jadi bikinlah prioritas-prioritas. Oke, ini kita mendirikan negara Indonesia yang kita semua harus mendukungnya. Semua buat semua. Bukan Kristen, buat Indonesia. Bukan golongan Islam, buat Indonesia. Bukan Hadi Kusumo, buat Indonesia. Bukan Van Eck, buat Indonesia. Bukan Niti Semito yang kaya, buat Indonesia. Tapi Indonesia buat Indonesia. Semua buat semua. Jadi one for all for one. Kayak Three Musketeers itu. Ini maunya Soekarno. Ojo egois dong. Jangan cuma mikir kelompoknya dong. Jangan cuma mikir kepentinganmu dong, aliranmu dong. Mikir semua untuk Indonesia. Mikir bareng-bareng. Kalau bahasanya Rousseau, Indonesia ini kan kontrak hidup sosial kita. Kalau Indonesia loyo, ya hidup sosial kita loyo, ya nggak mungkin kita bisa maju. Masa depan anak cucu kita dipertaruhkan. Kalau semua orang egois, memilih kebenarannya sendiri dan menang-menangan, ya yang terjadi mesti saling kalah mengalahkan sesama saudara. Tidak Kristen, tidak Islam, tidak siapa saja. Yang mayoritas nggak usah gaya, karena saya mayoritas harus menang. Yang minoritas nggak usah cengeng, karena saya minoritas harus dibela. Indonesia untuk Indonesia. Mikirnya harus bareng-bareng, jangan egois. Ini untuk yang muda-muda juga. Ini panjang sih. Kepada pemuda, terutama sekali yang berkata, terutama sekali saya berkata, engkau hidup dalam zaman segenap bangsa kita mencari hidup. Engkau menyaksikan perkosaan-perkosaan di satu pihak dan penderitaan-penderitaan karena perkosaan di pihak lain. Engkau berjalan di antara rentetan kebuasan-kebuasan dan genangan-genangan air mata dan darah akibat kebuasan itu. Engkau melihat pembunuhan-pembunuhan, pencurian-pencurian, perampokan-perampokan tiap hari terjadi di muka pintu rumahmu sendiri. Ada orang-orang berkata, itu semua ialah untuk terlaksananya satu ide. Tapi semua itu bukan sekedar soal ide. Semua itu mengenai soal tinggi atau rendahnya nilai manusia, mengenai soal baik atau jahat. Dan engkau pemuda,
engkau di hadapan soal baik atau jahat itu, dapatkah tinggal diam saja? Siapa tinggal diam di hadapan semua hal-hal semacam itu, sebenarnya telah mendegradir dirinya sendiri secara moral. Jadi ini Soekarno nyindir kita semua. Ini ditulis puluhan tahun lalu, tapi menurut saya masih relevan. Hari ini kita banyak menyaksikan kekacauan, kebuasan, keliaran-keliaran yang kadang-kadang atas nama ide tertentu, gagasan tertentu, ideologi tertentu, pikiran tertentu yang merasa benar, sehingga kita nggak berani ngeritik. Katanya Soekarno, enggak, ini nggak ada urusan sama ide, nggak ada urusan sama ideologi, ini urusan baik buruk, kebenaran dan kejahatan. Jangan diam saja, ya geraklah. Ya kayak agama itu kan, kalau kuat pakai tangan, nggak kuat pakai mulut, nggak kuat pakai hati. Jangan diam saja. Bergeraklah sesuai kekuatanmu, sejangkau kekuasaanmu. Karena begitu kamu diam saja tidak peduli, berarti moralitasmu dipertanyakan. Yang bisa nulis, proteslah dengan nulis. Yang bisa ngomong, proteslah dengan ngomong. Yang punya power, gugatlah dengan powermu. Paling tidak, ingkari dengan hatimu. Jangan percaya dengan rasionalisasi. Mengatasnamakan ideologi lah, mengatasnamakan. ISIS itu yang sadis kayak gitu, dia punya dalil. Tapi secanggih apapun dalil, orang tidak bisa dibohongi bahwa itu kebuasan, bahwa itu anti kemanusiaan. Kita tidak boleh diam saja. Nah, Soekarno mengingatkan itu. Kenapa yang diingatkan pemuda? Karena yang tua-tua susah mesti diingatkan. Wong tua iki biasanya wis dadi mengubahnya susah. Jadi maka wanti-wantinya selalu pada anak muda. Ini kalimatnya bagus. Nasib kita ada di dalam genggaman kita sendiri. Dengan lebih teguh kita harus percaya akan kepandaian dan tenaga kita sendiri, dengan menolak tiap-tiap politik oportunisme dan politik posibilisme, yakni tiap-tiap politik yang menghitung-hitung ini tidak bisa dan itu tidak bisa. Maka kita bersama Mahatma Gandhi berkata, siapa mau mencari mutiara haruslah berani selam ke dalam laut yang sedalam-dalamnya. Siapa yang dengan kecil hati berdiri di pinggir saja dan takut akan terjun ke dalam air, ia tak akan dapat sesuatu apa. Jadi jangan menyerah pada nasib. Nasibmu di tanganmu. Kalau ingin dapat mutiara, terjunlah ke tengah samudra. Jangan terlalu banyak pertimbangan yang tidak perlu. Jangan oportunis, tidak punya prinsip. Tegaskan cita-citamu dan terjunlah. Itu maunya Soekarno. Politik oportunisme dan politik posibilisme itu hari ini masih hidup. Politikus-politikus kita kalau tidak oportunis itu posibilis. Oportunis itu nyari selamat. Angin ke utara dia ke utara, angin ke selatan dia ke selatan. Politik posibilis itu peragu, kesuwen mikir, akhirnya nggak memutus-mutuskan. Mau gini, nanti dampaknya gini. Mau itu, kalau itu dampaknya itu. Kalau akhirnya nggak ngapa-ngapain, diskusi terus. Ya masalah nggak selesai. Jadi ada yang oportunis, ada yang posibilis. Katanya Soekarno, ya wes kalau nggak mau gerak, cuma berdiri ragu-ragu di pinggir pantai, ya nggak dapat apa-apa. Kalau ingin dapat mutiara, terjunlah ke tengah samudra. Itu maunya Soekarno. Dan nanti hasilnya, rumusannya ini. Trisaktinya Soekarno kan yang kita omong di Marhaenisme kemarin. Jadi mimpinya adalah Indonesia itu
berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi, dan berkepribadian di bidang kebudayaan. Hari ini tiga-tiganya terancam. Kalian sendiri silahkan menganalisis terancamnya di mana. Oke, alhamdulillah sudah jam 10. Selesai tirakatan kita ngomong tentang Soekarno. Jadi Indonesia itu dulu dilahirkan dengan semangat ini antara lain. Maka ya yang berkesempatan mendengarkan lagi visinya Soekarno, diizinkan oleh Allah ketemu lagi dengan pikiran-pikirannya Soekarno, mungkin ada amanat untuk mari kita hidupkan lagi. Malah yudroku kulluhu la yudroku kulluhu. Yang tidak bisa digulkan semuanya, ya jangan ditinggal semua. Sampean mampunya sampai berapa persen dari visi-visi yang bagus dari Soekarno tadi. Bisa 10%, ya 10%. Bisa 20%, ya 20%. Jangan pesimis. Wah, kalau kayak Soekarno itu sekarang tidak jalan, Pak, tidak laku, Pak. Ya wassalam, nanti berarti kehidupan berbangsa bernegara kita akan bubar, tidak karu-karuan. Tidak ada landasannya, tidak ada pijakannya. Oke, alhamdulillah, itulah kemerdekaan gaya Soekarno. Ya ada sih kelemahan-kelemahannya, cerita-cerita yang jelek dalam tanda petik tentang Soekarno. Cuma jangan ketipu oleh cerita-cerita jelek. Kadang-kadang ada banyak hikmah dari seseorang, dari satu aliran, dari satu buku, dari satu ideologi, dan kita tidak mendapatkan hikmah itu karena kita tinggal semuanya. Soekarno itu semua dijelajahi. Ahmadiyah pun dijelajahi. Katanya Soekarno, saya tidak setuju kalau Mirza Ghulam Ahmad itu nabi. Mujaddid pun saya nggak setuju. Tapi saya suka dengan tulisan-tulisannya Mirza Ghulam Ahmad. Saya dapat beberapa manfaat dari tulisannya. Oh, itu kan orang luar biasa. Kalau kita kan begitu Ahmadiyah haram, A sampai Z-nya Ahmadiyah dibuang. Padahal mungkin ada 1-2 teori, 1-2 konsep, 1-2 hikmah dari karya-karya orang Ahmadiyah yang mungkin bermanfaat. Dan itu yang dilakukan oleh Soekarno. Oke, semangat-semangat dan visi-visi serta jiwa semacam ini menurut saya perlu dihidupkan lagi. Oke, alhamdulillah jam 10. Minggu depan kita ke Timur Tengah tentang kebebasan. Kita ke masa lalu ya, kita ke Islam klasik. Kita ketemu Abu Hasan al-Asy'ari yang terkenal dengan kasabnya. Kita lihat filsafat kebebasan model apa yang ditawarkan oleh Abu Hasan al-Asy'ari. Dan nanti akhir Agustus, minggu terakhir, kita ke dunia tasawuf. Kita ketemu seperti apa kebebasan versi Ibnu Arabi. Setelah itu ganti tema biar nggak bosan, bebas terus. Oke, saya kira itu. Wallahul muwafiq, wallahu a'lam bissawab, wal afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.